Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Milo Stanfield yang mengidap penyakit autis. Dia terlihat berdiri di pinggir jalan sambil memperhatikan seorang wanita di sebuah toko bunga. Selain mengamati sekeliling, Milo juga melakukan perhitungan matematika yang rumit dan mencatat waktu setiap kejadian di sekitarnya. Dan ini semua akan menjadi rentetan peristiwa. Dia lalu memperhatikan kedatangan bus, lubang di jalan, seorang seniman jalanan, dan pengendara sepeda yang melaju dengan cepat. Setelah menganalisis situasi, Milo berjalan ke kotak surat dekat lubang jalan itu dan menaruh sebuah pensil di atasnya. Hingga tak lama kemudian, rencana yang sudah ia susun mulai terjadi. Di mana sebuah taksi melindas lubang jalan yang membuat air di dalamnya terciprat ke atas. Air itu mengenai pensil yang menyebabkan pensil jatuh ke tanah. Kemudian seorang seniman jalanan melihat pensil itu jatuh dan maju untuk mengambilnya. Di saat yang sama, pengendara sepeda menabrak seniman itu sehingga menyebabkan ia kehilangan keseimbangan dan menabrak kotak surat. Seniman itu terjatuh ke lapak buah lalu menciptakan kekacauan di jalan. Jelas keributan ini mengalihkan perhatian semua orang termasuk sopir bus. Karena sibuk melihat kekacauan, sopir bus tidak sadar lampu lalu lintas telah berubah menjadi merah. Dia tidak sempat mengerem dan inilah yang terjadi. Ya, wanita yang diperhatikan Milo kini harus tewas di tempat. Dan dalang dibalik itu semua adalah ulah Milo yang mampu membunuh tanpa menyentuh. Bukan dukun ataupun paranormal, Milo mampu melakukan apapun dengan prediksi dan hitungan matematika yang rumit menjadi sebuah kejadian. Setelah memastikan tujuannya tercapai, ia pun pergi dengan tenang. Kejadian ini jelas langsung terlapor ke pihak FBI yang akan segera mengungkap kejadian tadi. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Olivia Dunham. Olivia merupakan seorang agen FBI yang bekerja untuk divisi rahasia bernama Fringe Division. Sedikit info, divisi ini ternyata menangani kasus-kasus aneh termasuk fenomena paranormal dan eksperimen ilmiah berbahaya. Dan Olivia merupakan sosok yang sangat diandalkan karena beliau benar-benar sangat jenius. Di sana Olivia baru saja kembali bekerja setelah lama absen akibat cedera di kepalanya. Saat tiba di kantor, ia disambut oleh rekan kerjanya, Charlie Francis, yang merupakan supervisor timnya. Sementara itu, bos Fringe Division, yaitu Walter Ned Bishop, sedang berbicara dengan asistennya bernama Phillips. Philip merasa curiga dengan Olivia yang baru kembali bekerja karena ia yakin bahwa ini bukan Olivia yang asli, melainkan kembaran dari dunia paralel bernama Vaux Livia. Walter Nets mengungkapkan bahwa ia memiliki rencana besar untuk Vaux Livia. Ia ingin memasukkan memori Olivia asli ke dalam Vaux Livia agar dia percaya bahwa dia benar-benar milik dunia ini. Menurutnya, Vaux Livia adalah satu-satunya orang yang bisa berpindah antara dua dunia tanpa cedera. Dan jika percobaan ini gagal, dia akan dieliminasi. Mungkin kalian pasti bingung, Vaux Livia siapa gitu kan? Karena ini adalah film series yang amat panjang, jadi saya hanya memberi beberapa gambaran besar dari film ini. Nah, terkait Vaux Livia adalah versi alternatif dari Olivia Dunham yang berasal dari alam semesta paralel. Jadi dalam film ini lur, ternyata ada dunia kedua dan Olivia ini adalah alternatif atau Kagebunshin lah ya kalau di Naruto mah, kanjut. Singkat cerita, mereka pun akan melakukan olah TKP. Di sana, Charlie kemudian memberikan pengarahan tentang kecelakaan bus yang terjadi 2 kali dalam minggu ini. Anehnya lur, setiap korban meninggal di tempat dengan cara yang serupa. Kemudian, tim diminta berhati-hati sebelum melakukan penyelidikan langsung ke lokasi. Saat tiba di TKP, tim segera menyebar mencari petunjuk. Charlie memeriksa jasad korban dan mengidentifikasi namanya sebagai Julian Foster. Sementara Olivia mewawancarai sopir bus yang kondisinya saat ini tengah kasima atau kaget lah gitu. Hal itu dikarenakan beliau belum pernah menabrak sesuatu sebelumnya. Kemudian kita dikenalkan juga dengan Agent Lee, seorang agen FBI yang wajahnya penuh bekas luka bakar. Lalu Lee mencari kemungkinan faktor lingkungan yang menyebabkan kecelakaan.
Tak lama, Lee menemukan sebuah pensil di tempat kejadian. Setelah mengumpulkan keterangan dari saksi, Olivia menyadari bahwa pensil ini memiliki hubungan langsung dengan kecelakaan sama seperti kecelakaan sebelumnya. Dan di sini Lee menyimpulkan bahwa kecelakaan tersebut tampaknya tidak acak, melainkan hasil dari rangkaian kejadian yang dipicu oleh perhitungan dan prediksi seseorang yang memiliki kemampuan luar biasa untuk memanipulasi peristiwa-peristiwa kecil. Chain reaction. Keesokan harinya, Lee dan Charlie membandingkan dua kasus kecelakaan bus dan menemukan bahwa di kedua kejadian, pensil yang sama selalu ada di lokasi. I just know live a little better, that's all. Why, you don't think so? I don't know. Mereka membawa temuan ini ke seorang ahli matematika di tim mereka bernama Astrid. Awalnya dia tidak percaya bahwa manusia bisa menciptakan kecelakaan dengan begitu presisi. Namun saat kecelakaan serupa terjadi lagi, dia pun mulai menyadari bahwa ada seseorang yang menggunakan matematika sebagai senjata. Bus accident East 85th in York. Namun tidak lama kemudian ada berita bahwa terdapat kecelakaan lagi. Tim segera pergi ke lokasi kecelakaan terbaru dan mendapati bahwa korban masih hidup. Setelah mewawancarai saksi mata, mereka mengetahui bahwa kali ini seekor anjing tiba-tiba menyeberang jalan dan menyebabkan bus kehilangan kendali. Di saat yang sama, Olivia melihat pensil lain terguling ke tanah, dan ini berarti rangkaian kejadian belum selesai. Ia segera melihat ke atas jembatan dan menemukan seorang pria dengan ekspresi aneh, yaitu Milo Stanfield. Olivia yang juga seorang jenius sudah bisa menebak dengan gerak-gerik dari ekspresi wajah seseorang. Beberapa detik kemudian, seorang pejalan kaki yang memakai earphone menyeberang jalan tepat di jalur ambulans. Dan kemudian Milo melihat Olivia yang kini menyadari perbuatannya langsung segera kabur. Saat Olivia mengejarnya, Milo menjatuhkan sepeda ke jalan dan menyebabkan bus mengubah jalur dan melintas tepat di bawah jembatan. Dengan hitungan yang sempurna, Milo melompat ke atas bus dan melarikan diri. Singkat cerita, Milo kembali ke rumah di mana ia bertemu Madeline yang merupakan saudara perempuannya. Dia terlihat khawatir dan meminta Milo untuk menyerahkan diri karena pihak rumah sakit sudah menghubunginya berkali-kali. Madeline lalu mengungkapkan bahwa Milo pernah menjadi pasien rumah sakit tersebut. Sedikit info di sini kita tahu bahwa Milo pernah menjadi pasien rumah sakit tersebut. Dia menjalani eksperimen yang meningkatkan IQ-nya ke tingkat yang luar biasa. Namun karena pikirannya berkembang terlalu jauh, ia tidak bisa lagi berpikir seperti manusia biasa. Kini rumah sakit ingin membatalkan efek eksperimen itu. Tetapi Milo tahu bahwa jika ia kembali, mereka akan merusak pikirannya. Maka ia mulai mengeliminasi orang-orang yang mencoba mengendalikannya, termasuk 3 korban sebelumnya yang memiliki hubungan dengan rumah sakit. Madeline lalu menunjukkan mainan kuda plastik dari masa kecil mereka yang dulu sangat berarti bagi mereka berdua. Tapi Milo yang kini berpikir secara logis tanpa emosi hanya mengatakan bahwa itu sudah tidak relevan lagi. Sementara itu, Olivia mendapat informasi lebih lanjut dari tim FBI bahwa ternyata semua korban kecelakaan tersebut adalah orang-orang yang terhubung dengan sebuah pusat medis yang melakukan eksperimen untuk meningkatkan kecerdasan pasien. Olivia yang pandai dalam memecahkan kasus sulit pun langsung meminta data dari pusat medis tersebut dan menemukan data-data tentang Milo. Kemudian, Olivia dan tim FBI berbicara dengan Dr. Lepan, yaitu seorang dokter di rumah sakit tempat Milo dirawat. Mereka diberitahu bahwa Milo telah dipulangkan di bawah pengawasan Madeline. Dr. Lepan juga menyebutkan bahwa Milo dijaga ketat karena dia sangat berbahaya setelah eksperimen tersebut. Intelligence increased exponentially. That was after one treatment. Mendengar kata Madeline, tim FBI pun segera mendatanginya. Ketika FBI mendekati Madeline, mereka menjelaskan situasi serius tentang Milo dan dampak dari kemampuannya yang bisa membahayakan banyak orang. Setelah mengetahui bahaya yang bisa ditimbulkan oleh Milo, Madeline akhirnya membuka diri dan memberikan informasi penting. Madeline menyadari bahwa Milo tidak lagi dalam kontrol penuh dan membutuhkan bantuan untuk menghentikan kekacauan yang telah dia sebabkan. Dalam perbincangan itu, Madeline mengungkapkan bahwa Milo sedang bersembunyi di sebuah hotel yang menjadi petunjuk bagi tim FBI untuk menemukannya.
Hingga akhirnya tim FBI pun menemukan lokasi persembunyian Milo di sebuah hotel. Namun mereka sadar bahwa setiap rencana mereka akan diprediksi oleh Milo, jadi mereka memutuskan untuk langsung masuk tanpa strategi yang rumit. Di dalam kamarnya, Milo sudah menghitung skenario bagaimana ia bisa membunuh Olivia. Di sana ia berencana mengarahkan Olivia ke zona udara tipis di sebuah lokasi konstruksi, lalu menjatuhkan tumpukan bata semen untuk menghancurkannya. Namun perhitungannya melenceng karena Olivia tidak membaca tanda peringatan tentang udara tipis dan tetap masuk tanpa masker oksigen. Dengan begitu, Milo salah hitung dan akhirnya berhasil ditangkap. Karena efek eksperimen sudah tidak bisa disembuhkan lagi, Milo kini hanya bisa berkomunikasi dengan komputer. Madeline, your brother. Sementara itu, Madeline meninggalkan mainan kuda di sampingnya dan berharap ia masih memiliki sedikit sisi manusianya. Nah, kalian pasti bingung kan mengapa mainan kuda itu selalu disodorkan. Dan rupanya lur, konsentrasi Milo akan sedikit memudar ketika melihat kuda mainan, di mana mainan tersebut rupanya menyimpan kenangan emosional pada Milo. Sehingga ketika Milo yang berinsting logika mulai merasa terganggu dengan perasaan emosionalnya, hal itu akan mengakibatkan prediksinya sedikit melenceng. Di akhir film, Olivia mengalami penglihatan tentang pacarnya Peter dari dunia lain. Peter mengatakan bahwa Olivia tidak berasal dari dunia ini dan memintanya mengingat siapa dirinya yang sebenarnya. You're not from this world, Olivia. Oke lah dulur, dan film ini pun udahan bor.